Di dalam hutan belantara hidup seorang perempuan bernama Juni bersama kedua anaknya bernama Samuel dan Nolan. Hutan itu terlihat cukup menyeramkan dengan segala misteri yang ada di dalamnya. Malam itu, Juni melangkah keluar seorang diri ditemani lampu temaram menyisiri setiap sudut rumah. Wajahnya memperlihatkan ketakutan seolah ada sesuatu yang menakutkan sedang mengintai di luar sana. Dengan sangat hati-hati, ia menuruni anak tangga dan berusaha menemukan sesuatu, namun raut wajahnya berubah menjadi ekspresi penuh ketakutan, seolah-olah ia merasakan kehadiran sesuatu yang cukup menakutkan. Inilah Never Let Go. Ia kemudian memeriksa ke dalam kamar di mana Samuel juga Nolan berada yang sedang tertidur pulas, bermaksud membangunkan mereka berdua. Karena saat itu adalah awal dari musim semi, mereka bertiga mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bahan makanan menghadapi musim dingin di musim selanjutnya. Yang anehnya saat mereka bertiga keluar, ada satu hal yang wajib mereka lakukan dan tidak boleh ditinggal, yaitu mengikat tubuh mereka dengan tali tambang agar tubuh mereka tidak ditangkap oleh sosok iblis di dalam hutan. Mereka mengumpulkan apa saja yang bisa dimakan, dari tumbuhan hingga hewan kecil yang mereka temui. Saat itu, Nolan mencoba meraih sebutir telur, namun karena tali telah mencapai batas, Nolan berniat melepas tali tersebut. Namun hal itu dilarang oleh Samuel. Nolan yang kesal dengan sengaja menginjak tali milik Samuel yang membuat saudaranya itu terjatuh dan mengalami patah kaki karena tersangkut, sedangkan tali yang dipakai oleh Samuel telah terlepas. Untuk menolong saudaranya itu, Nolan terpaksa melepas tali agar dirinya bisa menjangkau saudaranya tersebut. Juni yang mendengar teriakan Nolan dan Samuel segera berlari menuju sumber suara dan dengan segera mengikat mereka bertiga ke dalam satu tali. Dan saat itu Juni melihat sosok menakutkan mencoba meraih salah satu dari mereka. Namun Nolan dan Samuel sama sekali tidak mampu melihat sosok menakutkan yang dilihat oleh Juni. Sesampainya di dalam rumah dan karena dianggap lalai, mereka berdua mendapat hukuman dari sang ibu. Sang ibu mengatakan bahwa jangan pernah sekali-sekali melepas tali yang mereka pakai saat berada di luar rumah. Saat sang ibu memberi perawatan, Samuel bertanya tentang sosok yang dilihat oleh sang ibu di luar. Juni hanya menjawab bahwa sosoknya menyerupai nenek, namun dengan bentuk yang menakutkan. Matahari terbenam dan hari pun mulai malam. Mereka makan malam dengan menu yang mereka dapatkan tadi siang berupa serangga dan menu aneh lainnya, namun mereka sangat menikmatinya. Saat itu Juni menceritakan awal mula kedatangan iblis ke dalam hutan itu, di mana saat itu Juni masih berusia belia. Saat itu Juni melihat sosok gadis kecil yang terjepit di antara pohon kayu dan berteriak meminta pertolongan. Juni meyakinkan pada dirinya bahwa hal itu tidaklah nyata karena hanya tipuan iblis untuk menarik perhatian dirinya. Sehingga ia membiarkan sang gadis kecil terjepit pohon selama berhari-hari hingga ia benar-benar tidak bernyawa. Juni meyakinkan Samuel dan Nolan bahwa apapun yang mereka lihat adalah godaan iblis agar mereka keluar dari rumah tanpa menggunakan tali. Hal itu pernah dilakukan oleh ayah mereka yang nekat keluar tanpa menggunakan tali sehingga Juni terpaksa menghabisi sang ayah. Malam hari menjelang tidur, Nolan sempat menceritakan keraguan tentang apa yang mereka alami selama ini. Nolan ragu bahwa semua ini hanya kisah omong kosong yang dibuat oleh sang ibu untuk mengurung mereka berdua di dalam hutan. Nolan mengatakan bahwa mungkin sosok iblis sebenarnya adalah ibu mereka sendiri yang telah menghabisi ayah serta kakek dan nenek mereka. Namun Samuel meyakinkan bahwa ibu mereka melakukan hal itu untuk melindungi mereka berdua karena ayah, kakek, dan nenek mereka telah dipengaruhi oleh sosok iblis akibat dari mereka melepaskan tali saat keluar rumah. Di dalam hati kecil Nolan, sebenarnya ia ingin sekali melihat dunia luar, seperti anjing peliharaan mereka yang bebas keluar kemanapun ia pergi. Pagi hari setelah membersihkan gudang,
Nolan memberanikan diri bertanya tentang dunia luar beserta semua manusia yang hidup di dalamnya. Namun, saat itu Juni meyakinkan Nolan bahwa tidak ada siapapun selain mereka bertiga di dalam dunia ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saat itu perbekalan yang mereka miliki lambat laun semakin menipis. Juni mulai merasa bingung karena pasokan makanan mulai habis. Terlihat jelas ekspresi gelisah luar biasa dari raut wajah Juni. Dan karena tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan, akhirnya mereka hanya makan makanan yang terbuat dari kulit kayu yang mereka ambil di dalam hutan. Keesokan harinya, saat Nolan sedang mencari kulit kayu, ia tanpa sengaja mendengar sesuatu memanggil namanya dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba sesuatu menyeret dirinya ke dalam sumur. Nolan menjerit meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun yang membantu dirinya saat itu. Tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Nolan karena memang Nolan selama ini mengidap penyakit somnambulisme, yaitu kebiasaan berjalan sambil tidur. Juni yang mengetahui hal itu segera memberikan hukuman berat pada Nolan dengan mengurungnya di ruang bawah tanah. Juni tidak menghiraukan Nolan yang merengek ingin buang air kecil. Setelah mendapatkan hukuman, malam itu Nolan mengajak Samuel untuk meninggalkan rumah dan menemukan sesuatu yang baru di luar sana. Namun hal itu justru ditolak oleh Samuel, karena begitu melepaskan tali maka iblis akan segera menangkap mereka. Keesokan harinya, Juni mengajak Nolan dan Samuel untuk ngobrol bersama. Saat itu Juni menyampaikan bahwa saat ini mereka kehabisan bahan makanan karena musim dingin dan hal itu mungkin akan berlangsung cukup lama. Jadi saat itu satu-satunya pilihan agar mereka bisa bertahan hidup hanyalah Koda, yaitu anjing peliharaan Nolan. Dan tentunya hal itu ditolak tegas oleh Nolan. Akan tetapi justru Samuel memiliki pikiran yang sama dengan Juni, yaitu menjadikan Koda sebagai makanan. Karena tidak ada pilihan lain, Juni terpaksa melakukan niatnya dan menjadikan Koda sebagai makanan. Namun saat Juni akan mengeksekusi Koda, tiba-tiba Nolan muncul membawa sebilah parang berniat membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh ibunya tentang iblis adalah bohong belaka. Dan saat itu Nolan segera memotong tali yang Juni gunakan lalu mengurungnya di dalam gudang. Teriakan sang ibu tidak diperdulikan oleh Nolan, bahkan Samuel yang berusaha menolong pun dihalangi. Lain lagi yang dialami oleh Juni. Saat itu ia melihat sesosok iblis menyerupai wanita tua berusaha mendekati Juni. Mengetahui anaknya dalam bahaya jika iblis menyentuh dirinya, maka Juni tidak ada pilihan lain selain mengakhiri hidupnya sendiri. Adu jotos antara Nolan dan Samuel baru berhenti ketika mengetahui sang ibu sudah tidak bernyawa lagi. Malam itu, Nolan dan Samuel hanya tinggal berdua dengan jasad sang ibu yang dibiarkan masih tergeletak di gudang. Rasa penyesalan tergambar dari raut wajah Nolan karena akibat ulah dirinya, sang ibu akhirnya meninggal. Beberapa hari telah berlalu, tanpa adanya Juni, Nolan berusaha memenuhi kebutuhan makanan yang sebenarnya pasokan makanan sudah menipis. Hingga pada akhirnya, makanan benar-benar habis yang membuat mereka berdua kelaparan, terutama Samuel yang kondisinya mulai sangat lemah. Nolan yang masih memiliki cukup tenaga tidak ada pilihan lain selain mencari makanan di luar rumah. Dengan menyambungkan tali milik Juni dan Samuel ke tali miliknya, Nolan memiliki jangkauan yang jauh lebih luas untuk mencari makanan. Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya untuk pertama kalinya ia menemukan jalan aspal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Karena tali yang ia pakai telah mencapai batasnya, Nolan tidak bisa pergi lebih jauh lagi, sehingga ia berinisiatif untuk berteriak sekencang-kencangnya, meminta tolong berharap ada seseorang yang menolong dirinya. Karena tidak ada siapa-siapa, akhirnya Nolan kembali dengan membawa kulit kayu sebagai makanan. Namun, siapa sangka ada seseorang yang mengikutinya sampai ke rumah. Nolan terkejut karena untuk pertama kalinya ia melihat pria asing. Sang pria mengatakan bahwa sebenarnya ia sedang mendaki hutan
dan samar-samar mendengar suara teriakan yang sebenarnya berasal dari Nolan sendiri. Pria asing itu memperkenalkan dirinya bernama Coel. Saat itu, Coel dengan rasa penasaran bertanya kepada Nolan tentang rumah itu dan penghuninya. Nolan hanya mengatakan bahwa ia memiliki saudara yang sedang sakit dan kelaparan di dalam rumah. Mendengar itu, Coel menawarkan makanan yang ia bawa di dalam tas dan menawarkan Nolan dan Samuel keluar dari hutan itu menggunakan mobil yang ia parkir kurang lebih 5 kilometer jauhnya dari tempat mereka. Namun siapa sangka tiba-tiba Samuel muncul membawa busur karena menganggap Coel adalah iblis yang telah menghabisi ibunya. Merasa situasi membahayakan, Coel berlahan melangkah menjauh sambil meyakinkan bahwa dirinya bukan iblis. Namun secara tiba-tiba Samuel melepaskan anak panah yang menembus tubuh Coel. Dengan terhuyung, Coel menjauh dari tempat itu dan ditemukan oleh Nolan sudah terkapar di tengah hutan. Namun tujuan Nolan saat itu bukanlah untuk menolong, tapi mengambil makanan yang dibawa oleh Coel. Samuel menolak makanan tersebut karena dirinya menganggap bahwa itu adalah jebakan iblis. Akan tetapi, karena sudah beberapa hari tidak ada makanan dan tubuh mulai lemas, Samuel akhirnya memakan makanan itu. Malam hari saat Samuel duduk sendiri di depan rumah, ia mendengar suara yang mencurigakan. Dan saat diperiksa, ia menemukan seorang gadis kecil yang sedang mencari ayahnya. Ternyata gadis kecil itu adalah anak dari Coel. Gadis itu terkejut karena Samuel memiliki senter milik ayahnya. Ditambah lagi ia melihat sesosok tubuh tergeletak sudah membusuk yang merupakan jasad Juni. Sang gadis berlari ketakutan menjauh dari tempat itu dan disusul oleh Samuel. Akan tetapi tali pengikat di tubuhnya sudah mencapai batas maksimal. Karena penasaran akhirnya Samuel melepaskan tali tersebut. Dan setelah itu ia mulai merasakan hal-hal aneh yang tidak lama kemudian iblis menjelma menjadi sosok sang gadis lalu merasuk ke dalam tubuh Samuel. Nolan yang berusaha mencari keberadaan saudaranya itu malah nyaris dihabisi, bahkan rumah tempat mereka tinggal dibakar oleh Samuel. Sementara itu, Nolan yang terkurung di dalam rumah melihat sosok sang ibu yang merupakan jelmaan dari iblis, merayu Nolan agar ikut mati bersama. Saat itu, Nolan teringat bahwa satu-satunya tempat yang ditakuti oleh mendiang sang ibu adalah ruang bawah tanah tepat di bawah rumah mereka. Maka dengan cepat Nolan menarik sosok sang ibu ke dalam ruangan itu dan tidak lama kemudian tubuh sang ibu berubah menjadi sosok siluman ular yang ternyata selama ini memang sudah merasuk ke dalam tubuh ibunya tersebut. Keesokan harinya, tim penolong datang dan menemukan Nolan dan Samuel sudah terkapar, lalu membawa mereka menuju pemukiman penduduk. Saat itu, untuk pertama kalinya Nolan menyaksikan dunia luar. Sementara itu, ternyata iblis masih bersarang di tubuh Samuel. Alur cerita pun selesai.